Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang menghadirkan hidup dengan cara yang kadang tidak selalu bisa dijelaskan. Banyak hal terjadi di sekitar, terasa nyata, tapi tidak semuanya bisa dilihat. Ada yang bergerak tanpa suara, ada yang hadir tanpa bentuk, tapi pengaruhnya terasa dalam hati. Manusia menjalani hari demi hari, melihat, mendengar, merasakan, tapi seringkali hanya berhenti pada apa yang tampak di permukaan. Sebagian orang merasa cukup dengan apa yang bisa dilihat dan disentuh. Tapi ada juga yang mulai merasakan bahwa hidup ini tidak sesederhana itu. Ada sesuatu yang tidak terlihat, tapi justru punya peran besar dalam arah hidup. Perasaan yang datang tiba-tiba, kejadian yang seperti kebetulan tapi terasa punya makna, semua itu seperti memberi isyarat bahwa ada sisi lain dari kehidupan yang tidak selalu bisa dijelaskan dengan logika. Allah sudah menyebutkan hal ini di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 3, yang artinya, mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Ayat ini sederhana tapi dalam. Tidak menyuruh manusia untuk melihat yang gaib, tapi untuk percaya. Artinya, tidak semua harus dibuktikan dengan mata dulu baru diyakini. Karena memang ada bagian dari hidup ini yang tidak akan pernah bisa ditangkap oleh indera, tapi tetap nyata dan terus bekerja dalam diam. Kalau dipikir, banyak hal dalam hidup yang sebenarnya berjalan seperti itu. Hati bisa merasa tenang tanpa tahu sebabnya, atau justru gelisah tanpa alasan yang jelas. Ada pertemuan yang terasa biasa saja, tapi berdampak besar di kemudian hari. Ada juga kehilangan yang awalnya terasa berat, tapi ternyata membawa arah baru yang tidak pernah disangka. Mungkin selama ini manusia terlalu fokus pada apa yang terlihat, sampai lupa bahwa yang tidak terlihat juga punya peran. Padahal justru disitulah sering tersembunyi makna yang lebih dalam. Dan ketika mulai sadar akan hal itu, cara melihat hidup pun pelan-pelan berubah. Tidak lagi hanya bergantung pada apa yang tampak, tapi mulai memberi ruang untuk sesuatu yang tidak selalu bisa dijelaskan, tapi bisa dirasakan. Kalau ayat tadi berbicara tentang iman kepada yang gaib, dalam tasawuf maknanya tidak dibawa ke arah sesuatu yang jauh, asing, atau terpisah dari kehidupan sehari-hari. Yang disebut gaib bukan berarti harus dicari ke tempat yang tinggi atau ke dunia lain. Justru ia dekat, sangat dekat, hanya saja tidak semua orang terbiasa menyadarinya. Dalam pandangan para sufi, yang gaib itu bukan sesuatu yang tidak ada, tapi sesuatu yang tidak tertangkap oleh indera. Mata hanya melihat bentuk, telinga hanya mendengar suara, tapi ada sisi dari kehidupan yang tidak bisa dijangkau oleh keduanya. Dan disitulah letak perbedaannya. Bukan karena ia tersembunyi, tapi karena cara melihat manusia masih terbatas pada apa yang tampak. Ada hal-hal yang hanya bisa dirasakan ketika hati mulai tenang. Bukan sekadar perasaan biasa, tapi semacam kesadaran yang muncul tanpa dipaksa. Seperti tiba-tiba merasa paham tanpa dijelaskan, atau merasakan arah tanpa diberi petunjuk yang jelas. Itu bukan sesuatu yang aneh, tapi bagian dari cara hidup berbicara di lapisan yang lebih dalam. Tasawuf melihat bahwa setiap kejadian tidak berdiri sendiri. Apa yang terjadi di permukaan seringkali hanya bagian luar dari sesuatu yang lebih besar. Ada makna yang tersembunyi di balik peristiwa. Ada pelajaran yang tidak selalu langsung terlihat. Orang mungkin melihat kejadian yang sama, tapi tidak semua menangkap makna yang sama. Karena yang membedakan bukan peristiwanya, tapi kedalaman cara melihatnya. Seorang sufi tidak berhenti pada apa yang tampak. Bukan berarti mengabaikan dunia, tapi tidak membatasi diri hanya pada permukaannya. Ketika melihat sesuatu, yang dicari bukan hanya bentuknya, tapi juga maknanya. Ketika mengalami sesuatu, yang diperhatikan bukan hanya kejadian luarnya, tapi juga apa yang sedang terjadi di dalam dirinya sendiri. Karena itu, dunia dalam pandangan tasawuf tidak pernah benar-benar datar. Selalu ada lapisan di balik lapisan. Apa yang terlihat bisa jadi hanya pintu masuk untuk memahami sesuatu yang lebih dalam. Dan yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada, tapi justru menjadi bagian yang paling menentukan arah dari semua yang terlihat. Pelan-pelan,
Cara pandang seperti ini mengubah hubungan manusia dengan hidupnya sendiri. Tidak lagi terburu-buru menilai, tidak cepat menyimpulkan, dan tidak mudah menganggap segala sesuatu sebagai kebetulan. Ada ruang untuk diam sejenak, merasakan dan membiarkan makna muncul dengan sendirinya. Dan ketika mulai terbiasa melihat seperti ini, hidup tidak lagi hanya sekadar rangkaian kejadian, tapi menjadi sesuatu yang hidup, yang berbicara, yang memberi isyarat. Bukan dengan suara yang keras, tapi dengan cara yang halus, yang hanya bisa ditangkap oleh hati yang mulai terbuka. Kalau berbicara tentang alam gaib dalam pandangan Jalaluddin Rumi, cara melihatnya memang tidak biasa. Rumi tidak memisahkan dunia menjadi dua bagian yang kaku, antara yang terlihat dan yang tidak terlihat. Bagi beliau, keduanya saling menyatu, yang tampak hanyalah permukaan, sementara yang tidak tampak justru menggerakkan semuanya dari dalam. Apa yang dialami manusia sehari-hari bukan sekadar kejadian yang berdiri sendiri. Ada sesuatu yang ikut mengalir di baliknya. Cinta, misalnya, dalam pandangan Rumi bukan hanya tentang hubungan antar manusia. Cinta adalah jalan yang memperhalus hati, yang membuat seseorang mulai merasakan sesuatu yang sebelumnya tidak terasa. Seakan ada pintu yang terbuka, tanpa disadari. Rindu juga begitu. Ia bukan sekadar keinginan untuk memiliki atau bertemu. Kadang rindu datang tanpa arah yang jelas, tapi terasa begitu dalam. Dalam cara pandang ini, rindu seperti bahasa yang tidak diucapkan, tapi dimengerti oleh hati. Ada bagian dari diri manusia yang seperti sedang dipanggil, tapi tidak tahu dari mana asalnya. Rumi melihat setiap kejadian sebagai pesan yang dibungkus kehidupan. Tidak selalu langsung jelas, tapi tidak pernah kosong. Bahkan hal-hal kecil sekalipun bisa membawa makna kalau dilihat dengan cara yang berbeda. Masalahnya bukan pada kejadian itu sendiri, tapi pada apakah manusia cukup hadir untuk menangkap maknanya atau tidak. Ada satu syair Rumi yang jarang disadari, tapi sangat dalam maknanya. Jual kepintaranmu dan belilah kebingungan. Kepintaran itu hanya pendapat, kebingungan adalah intuisi. Kalimat ini seperti menggeser cara berpikir manusia. Selama ini orang merasa harus selalu paham, harus selalu punya jawaban. Tapi dalam pandangan Rumi, justru ketika seseorang mulai merasa tidak tahu, disitulah pintu lain mulai terbuka. Bukan kebingungan yang kosong, tapi kebingungan yang membuat hati lebih peka, lebih hidup. Dari sini terlihat bahwa yang gaib bukan sesuatu yang harus dicapai dengan logika semata. Ada wilayah yang tidak bisa ditembus dengan berpikir saja. Perlu kepekaan, perlu keheningan, perlu keberanian untuk tidak selalu merasa mengerti. Dalam logika Rumi, yang gaib bukan berada di tempat lain, bukan sesuatu yang harus dikejar keluar diri. Ia sedang berlangsung di dalam diri manusia, dalam rasa yang muncul, dalam kesadaran yang tiba-tiba datang, dalam momen ketika seseorang berhenti sejenak dan benar-benar hadir. Seringkali manusia terlalu cepat ingin memahami segalanya, sampai tidak memberi ruang untuk merasakan. Padahal justru di ruang yang tenang itu, banyak hal mulai terlihat dengan cara yang berbeda. Bukan dengan mata, tapi dengan kesadaran. Ketika mulai terbiasa seperti itu, hidup tidak lagi terasa datar. Ada kedalaman di balik setiap hal, dan yang selama ini disebut gaib, pelan-pelan terasa bukan sesuatu yang jauh, tapi sesuatu yang selalu dekat, hanya saja selama ini terlewat karena tidak benar-benar diperhatikan. Kalau berbicara tentang kenapa manusia sering tidak menyadari yang gaib, dalam tasawuf ada satu istilah yang sangat penting, yaitu hijab, yang artinya tirai. Bukan tirai yang bisa dilihat, tapi sesuatu yang menutup kesadaran manusia dari melihat makna yang lebih dalam dari kehidupan. Yang menarik, hijab ini bukan berarti sesuatu di luar sana yang menghalangi manusia. Justru ia terbentuk dari dalam diri sendiri. Bukan karena yang gaib itu tidak ada, tapi karena ada sesuatu dalam diri yang membuat manusia tidak peka terhadapnya. Salah satu yang paling terasa adalah kesibukan dunia. Hari-hari berjalan cepat, pikiran terus penuh dari satu urusan ke urusan lain. Tanpa disadari, hidup jadi seperti rutinitas yang berulang. Semua terlihat biasa saja, datar, tidak ada yang benar-benar menyentuh. Bukan karena hidupnya kosong,
tapi karena tidak ada ruang untuk berhenti dan merasakan. Dalam kondisi seperti ini, hijab pelan-pelan terbentuk, bukan karena disengaja, tapi karena tidak pernah benar-benar memberi waktu untuk hadir sepenuhnya. Selain itu, ada juga yang disebut dominasi ego. Keinginan untuk selalu benar, selalu ingin mengontrol, selalu ingin sesuai dengan apa yang diharapkan. Ego membuat manusia melihat segala sesuatu hanya dari sudut dirinya sendiri. Akibatnya, makna yang lebih luas jadi tidak terlihat. Semua diukur dari untung rugi, dari nyaman atau tidak nyaman. Padahal seringkali, justru di luar itu ada sesuatu yang sedang bekerja dengan cara yang lebih dalam. Ada juga keterikatan pada bentuk. Manusia cenderung menilai sesuatu dari apa yang tampak, dari hasilnya, dari wujudnya, dari apa yang bisa dijelaskan, tapi jarang melihat apa yang ada di baliknya. Sebuah kejadian dianggap selesai ketika sudah terjadi, tanpa mencoba memahami apa makna yang dibawanya. Dari sini hidup terasa seperti kumpulan peristiwa tanpa arah, padahal sebenarnya penuh dengan isyarat. Semakin hal-hal seperti ini menumpuk, hijab menjadi semakin tebal. Dunia terlihat hanya sebagai dunia. Rutinitas, kejadian, hubungan, semuanya terasa biasa saja, tanpa kedalaman. Bukan karena tidak ada makna, tapi karena tertutup oleh kebiasaan melihat yang hanya di permukaan. Sebaliknya, ketika seseorang mulai mengurangi kesibukan yang tidak perlu, mulai belajar menenangkan diri, dan tidak selalu mengikuti dorongan ego, pelan-pelan hijab itu menipis. Cara melihat hidup berubah. Hal-hal yang dulu terasa biasa, mulai terasa berbeda. Kejadian kecil bisa memberi pemahaman. Pertemuan sederhana bisa membawa arah. Bahkan hal yang dulu diabaikan mulai terasa punya arti. Di titik itu, dunia tidak lagi terlihat sebagai sesuatu yang kosong, tapi seperti penuh dengan tanda. Tidak harus sesuatu yang besar, justru seringkali yang sederhana, yang sehari-hari, tapi terasa lebih hidup. Seakan ada sesuatu yang selama ini tersembunyi, perlahan mulai terlihat, bukan dengan mata, tapi dengan kesadaran yang lebih jernih. Ketika mulai terbiasa seperti itu, hidup tidak lagi terasa datar. Ada kedalaman di balik setiap hal. Dan yang selama ini disebut gaib, pelan-pelan terasa bukan sesuatu yang jauh, tapi sesuatu yang selalu dekat. Hanya saja, selama ini terlewat karena tidak benar-benar diperhatikan. Kalau hijab mulai menipis, biasanya cara melihat hidup ikut berubah. Hal-hal yang dulu terasa biasa saja, mulai terasa punya kedalaman. Dalam pandangan para sufi, alam gaib tidak selalu hadir dalam bentuk yang besar atau aneh. Justru sering muncul lewat hal-hal yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yang kadang dianggap sepele. Salah satunya lewat mimpi. Bukan semua mimpi harus ditafsirkan, tapi ada momen tertentu di mana mimpi terasa berbeda, lebih jelas, lebih membekas, seakan membawa pesan yang tidak mudah dilupakan. Sufi tidak langsung menganggap itu sesuatu yang luar biasa, tapi juga tidak menolaknya begitu saja. Mereka menyimpannya, merasakannya, lalu melihat apakah ada makna yang pelan-pelan muncul dalam kehidupan nyata. Lalu ada juga intuisi. Tiba-tiba merasa yakin pada sesuatu tanpa tahu alasan yang pasti. Bukan sekadar perasaan biasa, tapi seperti ada kejelasan yang muncul begitu saja. Dalam kondisi hati yang lebih tenang, intuisi ini menjadi lebih terasa. Bukan menggantikan akal, tapi melengkapi. Seakan ada lapisan pemahaman yang tidak datang dari proses berpikir yang panjang, tapi langsung hadir sebagai kesadaran. Ada juga peristiwa yang terasa seperti bukan kebetulan. Pertemuan dengan seseorang di waktu yang tidak disangka, kejadian kecil yang ternyata membawa perubahan besar, atau arah hidup yang berbelok tanpa direncanakan. Dari luar terlihat biasa, tapi ketika dijalani, terasa seperti ada sesuatu yang sedang mengatur dengan cara yang tidak terlihat. Dan yang sering dialami banyak orang adalah perasaan rindu tanpa sebab yang jelas. Bukan rindu kepada seseorang yang bisa disebutkan, tapi semacam rasa yang dalam, yang muncul begitu saja. Kadang datang di saat sepi, kadang di tengah keramaian. Sulit dijelaskan tapi terasa nyata. Dalam pandangan sufi, ini bukan sesuatu yang harus dihindari, tapi sesuatu yang bisa dipahami sebagai bagian dari kedalaman diri manusia. Namun penting untuk dipahami,
Para sufi tidak tergesa-gesa menafsirkan semua ini secara mistis. Mereka tidak langsung memberi label atau makna berlebihan, karena tidak semua hal harus dijelaskan saat itu juga. Ada proses yang perlu dijalani, ada waktu yang memberi kejelasan dengan sendirinya. Yang mereka pegang sederhana, bahwa setiap yang terlihat di dunia ini lahir dari sesuatu yang tidak terlihat. Setiap kejadian punya akar yang tidak selalu tampak di permukaan. Dan ketika seseorang mulai menyadari itu, ia tidak lagi sibuk mencari penjelasan cepat, tapi lebih memilih untuk hadir, merasakan dan membiarkan makna itu muncul secara alami. Dari situ hidup tidak lagi terasa seperti rangkaian kejadian yang acak, tapi seperti sesuatu yang saling terhubung. Ada benang halus yang mengikat semuanya meski tidak selalu terlihat, dan semakin peka seseorang, semakin ia merasakan bahwa ada sesuatu yang selalu bekerja di balik semua yang terjadi, dengan cara yang tenang, tanpa perlu terlihat jelas di permukaan. Sampai di sini, mungkin mulai terasa bahwa pembahasan tentang alam gaib bukan hanya soal hal-hal yang sering dibayangkan seperti makhluk astral atau sesuatu yang menakutkan. Dalam pandangan tasawuf dan juga dalam cara melihat Jalaluddin Rumi, yang gaib justru jauh lebih dekat dan lebih halus dari itu. Yang gaib bukan hanya tentang apa yang tidak terlihat di luar sana, tapi tentang apa yang selama ini terjadi di dalam diri. Tentang makna di balik kejadian, tentang rasa yang tidak selalu bisa dijelaskan, tentang arah hidup yang sering terbentuk tanpa disadari. Semua itu bukan sesuatu yang harus ditakuti, tapi sesuatu yang perlu disadari. Ketika cara melihat ini mulai dipahami, manusia tidak lagi sibuk mencari hal-hal yang aneh atau luar biasa. Justru mulai lebih peka terhadap hal-hal sederhana yang selama ini terlewat. Karena ternyata yang dalam itu sering tersembunyi di balik yang biasa. Jika sampai di titik ini terasa ada sesuatu yang menyentuh, silakan tulis angka 99 di kolom komentar. Bukan sekadar angka, tapi sebagai pengingat bahwa Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang indah, yang tidak hanya untuk diketahui, tapi untuk dirasakan dalam kehidupan. Angka 99 bisa menjadi simbol bahwa hidup ini tidak hanya tentang apa yang terlihat, tapi tentang mengenal Allah melalui setiap kejadian, setiap rasa, dan setiap perjalanan yang sedang dijalani. Semoga apa yang disampaikan tidak hanya lewat begitu saja, tapi bisa menjadi awal untuk melihat hidup dengan cara yang sedikit berbeda. Lebih tenang, lebih dalam, dan lebih sadar bahwa tidak semua harus terlihat untuk bisa diyakini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.